Maka firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain kermici, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Kita disucikan, dibersihkan, diampuni segala dosa kita oleh darah Yesus. Darah yang suci, darah tanpa noda dan tanpa cacat celah, saudaraku. Karena darah kita sudah kotor, darah kita sudah penuh dengan dosa, sudah penuh dengan pelanggaran. Seharusnya kita masuk ke dalam neraka. Tetapi ada darah Yesus, ada tubuh yang suci untuk menyucikan tubuh jasmani kita, tubuh kita, sehingga itu menjadi tubuh kemuliaan. Maka saudaraku, satu hal, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, berhenti untuk melakukan perbuatan dosa, supaya kita semakin hari semakin disucikan, semakin hari semakin dibersihkan, semakin hari semakin diampuni segala dosanya, dari satu demi satu, sehingga kita menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Shalom, selamat pagi. Selamat mengadakan dalam mujizat pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, karena saya yakin dan percaya di pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan mujizat itu nyata, mujizat Tuhan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ada dua hal yang mau saya sampaikan di pagi hari ini. Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini adalah saya percaya kita semua akan mengalami mukjizat Tuhan. Kita akan semua mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan semua mengalami pembaharuan demi pembaharuan dari Tuhan. Satu hal saudara-saudara yang saya boleh lihat daripada pembacaan pagi hari ini, yaitu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Bapa itu tentu saudara-saudara sudah diberikan kepada kita. Satu ayat mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya anak tunggal itu Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita untuk menebus segala dosa kita, untuk mengampuni segala pelanggaran kita, menyucikan kita dari segala yang jahat, mentahirkan kita, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Hanya inilah yang dimiliki oleh Bapa. Karena kasihnya Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Tuhan, kerinduan daripada Allah, supaya manusia itu tidak ada yang dibinasakan, tidak ada yang masuk neraka, tidak ada yang dibinasakan, dan tidak ada cara lain untuk menebus manusia itu dari segala dosa, dari segala pelanggaran. Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Harus ada anak tunggal Allah yang diberikan kepada manusia untuk tebusan bagi banyak orang. Maka saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan merindukan dari kita sebagai manusia yang sempurna ciptaannya. Yaitu karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sangat merindukan hidup kita ini adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Mempersembahkan tubuh, bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Tentu saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus melepaskan kita dari segala yang jahat, melepaskan kita dari segala dosa, berhenti untuk berbuat dosa, berhenti untuk melakukan tindakan kekerasan, berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan baginya. Kalau kita masih melakukan dosa, mendengar firman Tuhan, tidak ada perubahan, mendengar firman Tuhan kembali lagi ke kubangannya, mendengar firman Tuhan jatuh kepada hal yang sama, mendengar firman Tuhan melakukan dosa itu lagi, mendengar firman Tuhan tidak ada perubahan, tidak ada tekad, tidak ada komitmen di dalam hati kita, maka tetap juga kita dihukum, tetap juga kita masuk neraka. Karena Yesus, Dia lahir ke bumi ini dan tergantung di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya ke bumi ini untuk menebus segala dosa kita, saudara. Darah yang suci, tubuh yang suci Dia berikan kepada kita untuk mengampuni segala dosa kita. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain kermici, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Kita disucikan, dibersihkan, diampuni segala dosa kita oleh darah Yesus. Darah yang suci, darah tanpa noda dan tanpa cacat celah, saudaraku. Karena darah kita sudah kotor, darah kita sudah penuh dengan dosa, sudah penuh dengan pelanggaran, seharusnya kita masuk ke dalam neraka. Tetapi ada darah Yesus, ada tubuh yang suci untuk menyucikan tubuh jasmani kita, tubuh kita sehingga itu menjadi tubuh kemuliaan. Maka saudaraku, satu hal, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup,
yang kudus dan berkenan. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, berhenti untuk melakukan perbuatan dosa, supaya kita semakin hari semakin disucikan, semakin hari semakin dibersihkan, semakin hari semakin diampuni segala dosanya, dari satu demi satu, sehingga kita menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Hanya firman Tuhanlah yang menyucikan hati kita. Hanya firman Tuhanlah yang mentahirkan hati kita. Hanya firman Tuhan yang menyucikan hati, pikiran dan tubuh kita. Tidak ada yang lain, saudara. Maka saudara harus terus-menerus mendengar firman Allah. Saudara harus terus-menerus mengikuti persekutuan. Saudara harus terus-menerus mengikuti ibadah. Tidak cukup hanya membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu hanyalah untuk menambah kita mengetahui kebenaran, tetapi menyucikan hati, pikiran dan tubuh kita. Harus ada firman Allah setiap hari yang kita dengar. Yang kedua adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan bagi Dia. Dan kita harus membedakan mana suara daripada iblis, mana suara daripada setan, mana suara daripada hati kita sendiri, mana suara daripada orang, apakah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Walaupun nasihat-nasihat itu bagus, arahan-arahannya itu bagus, indah didengar, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu kita harus hindari hidup kita. Kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan bagi Dia. Kalau itu adalah kehendak Allah, saya percaya kita pasti damai sejahtera. Ada damai sejahtera karena kehendak Allah, karena firman itu adalah penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau itu bukan suara daripada firman Tuhan, bukan suara dari suaranya Tuhan, pasti kita tidak memperoleh namanya damai sejahtera. Membedakan manakah kehendak Allah, kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah. Tentu saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau firman Allah melekat di dalam hati kita, dikatakan di dalam Roma, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi firman itu harus melekat di dalam mulut dan di dalam hati kita. Kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama. Kita harus berubah dari paradigma yang lama, pemikiran-pemikiran yang lama, mengkultuskan kepada satu nama, selalu berpikiran yang negatif. Apalagi kalau menghafal upasa oputa mulai jadi nabulu, kita harus lepaskan hidup kita dari sana. Itu adalah paradigma yang lama, yang selalu mengikat jiwa kita, mengikat intelektual kita. Kalau upasa itu kita begitu hafal, tetapi kalau firman Tuhan satu ayat saja pun dia tidak hafal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, berubah dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Apa yang kita warisi dari nenek moyang kita sangat banyak, saudaraku. Sangat banyak yang kita warisi dari nenek moyang kita, yang dimana kala mereka belum mengenal Tuhan dengan benar, belum mengenal firman kebenaran, belum ada kebenaran di dalam diri orang itu, saudaraku. Maka saudaraku, kita harus berubah dari cara hidup kita yang sia-sia. Ini adalah kebenaran mutlak. Berubah dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Lebih memprioritaskan hal-hal yang lain, lebih memprioritaskan yang lain daripada kebenaran firman Tuhan, lebih memprioritaskan kumpulan-kumpulan daripada berkebaktian firman Allah, saudaraku. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadi kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik yang berkenan kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, kalau kita belum bisa membedakan, kalau masih samar kita lihat semua, kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa memilih jalan yang benar, kita tidak bisa memilih jalan yang sebenarnya. Tentu saudaraku, berarti kita masih terikat, masih ada ikatan-ikatan paradigma yang lama, masih ada ikatan-ikatan yang belum lepas dari hidup kita, masih ada ikatan-ikatan yang belum terlepas dari hidup kita yang lama. Berarti hidup kita ini masih dikuasai oleh kegelapan-kegelapan, masih dikuasai oleh iblis, masih dikuasai oleh roh-roh jahat yang ada di udara ini. Kita harus bisa melepaskan diri dari sana. Hanya firman Tuhan yang dapat melepaskan kita. Hanya firman Tuhan yang dapat melepaskan kita dari semua yang jahat, dari semua ikatan duniawi, dari semua ikatan-ikatan roh-roh jahat, iblis, setan, dan segala macam, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, dua hal ini yang saya sampaikan. Yang pertama tadi, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bagaimana mempraktikannya? Tentu kita harus membaca Alkitab, kita harus rajin dalam persekutuan, kita harus rajin dalam berdoa. Yang kedua, yaitu kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Artinya melepaskan diri dari paradigma-paradigma yang lama, dari filsafat-filsafat ilmu yang lama, memprioritaskan yang lain daripada Tuhan. Kita harus melepaskan diri dari sana. Saya percaya dalam nama Yesus Kristus, saudara akan mengalami mujizat kalau kita melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, roh jahat, iblis, dan setan, dan segala macam. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Amin. Saya akan berdoa, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa biarlah firman Allah, biarlah firman Tuhan merakap tubuh dan berbuah, menjadi remah bagi kehidupan kami, menjadi bekal bagi hidup kami yang akan datang. Berkatilah firman Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan merakap tubuh dan berbuah. Berkati para pendengar setia dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini mereka mendapat mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.